Kami dari BPH Migas dan juga bersama-sama dengan Kementerian SDM tentunya sudah melakukan pemantauan ya, monitoring dan kami lihat memang stok BBM ini aman, cukup. Jadi kami sudah langsung melihat baik ke TBBM ya, ke depo-depo, kemudian ke SPBU juga eh, untuk saat ini dipastikan tercukupi untuk kebutuhan masyarakat. Seperti itu, Mas. Jadi kalau secara umum BBM kita itu masih cukup untuk 21 hari dan untuk berbagai variannya itu bervariasi ya, mulai dari 17 hari sampai sekitar 70-an hari. Gitu. Jadi Mhm, insya Allah aman. mhm. Insya Allah aman untuk 21 hari, tapi kalau kita bedah lebih dalam lagi terkait dengan cadangan dari tiap-tiap jenis RON seperti apa, Bu? Oke, jadi kalau kita lihat di masing-masing varian itu ya untuk seperti Pertalite ini kan paling banyak diminati masyarakat ya. Itu Mhm, kita punya stok untuk 17 hari saat ini. mhm, Kemudian kalau untuk Pertamax itu sangat banyak ya, 32 hari, kemudian Pertamax Turbo 59 hari, Solar itu 19 hari. 19 mhm. hari, kemudian Pertadex 74 hari, Aftur 42 hari dan untuk minyak tanah 37 hari. Mhm, Jadi ini oke, cukup aman lah untuk lebaran mhm, ini. oke. Aman begitu ya dipastikan juga untuk 21 hari dan sejumlah, varian-varian tersebut juga tadi sudah dibedah bagaimana kesiapannya untuk menghadapi musim arus mudik dan juga lebaran. Nah, kalau kita lihat dengan, Menteri SDM memperkirakan akan ada kenaikan konsumsi di masa mudik 10 sampai dengan 15% dari mudik tahun 2019. Seperti apa sebenarnya kalau secara volume dan juga wilayah mana sebenarnya yang akan mengalami lonjakan, Bu, Anda melihatnya? Ya, kalau untuk wilayah tentu saja yang akan mengalami lonjakan adalah jalur-jalur utama untuk mudik ya. Jalur utama, lintas utama mudik itu tentunya di daerah Pulau Jawa ya, Pulau Jawa dan Sumatera itu yang akan mengalami lonjakan yang cukup besar dan juga termasuk di daerah-daerah wisata. Jadi ini kan liburannya cukup panjang ya Mas. Nah ini orang juga akan memanfaatkan untuk berlibur gitu. Jadi di daerah-daerah wisata juga diperkirakan akan mengalami lonjakan yang cukup besar begitu. Tapi Mhm, kami siap-siap tentunya dengan membentuk posko ya. Kami punya posko untuk pemantauan penyaluran distribusi BBM ini yang bertugas mulai tanggal 25 mulai hari ini sampai dengan tanggal 11 Mei nanti. Jadi akan kami monitor terus-menerus setiap hari untuk kesiapan dan juga bagaimana penyaluran dari BBM itu. Seperti itu, Mas. mhm. Oke, kalau untuk puncak dari tingkat konsumsi, BBM yang akan meningkat diprediksi kapan, Bu? Ya, jadi untuk konsumsi BBM sendiri itu diprediksi kalau untuk arus mudiknya adalah sekitar H-2 ya. H-2 itu mungkin akan terjadi lonjakan sekitar 29% dari penyaluran normal dan kemudian untuk arus balik itu adalah sekitar H+5. Nah, itu juga akan terjadi lonjakan yang bahkan mungkin lebih besar ya, bisa sekitar 36% begitu. Di Mhm, hari-hari itulah yang kita harus waspadai begitu ya. Dan juga mhm. di hari raya sendiri juga itu cukup tinggi karena mungkin orang pada saat pulang kampung gitu di sana mereka juga akan jalan-jalan bersama keluarganya. Nah, itu juga cukup tinggi di situ. Mhm. Oke, dan dipastikan dengan kenaikan volume tersebut di jelang Hari Raya Idul Fitri dan juga pada saat Idul Fitri serta H+5 Idul Fitri dipastikan semua untuk kesiapan dari bahan bakar minyak atau BBM dari sisi tentunya, cadangan bisa tercukupi? Ya, ya, untuk stoknya ini kan kami monitor setiap hari, Pak. Jadi Mhm, seperti saya sampaikan tadi, stok kita aman sampai dengan Lebaran, sampai dengan arus balik nanti sudah tercukupi dan sudah kita perhitungkan begitu. Dan mhm, juga untuk distribusinya juga sudah disiapkan berbagai sarana ya. Jadi selain SPBU kan juga ada SPBU modular, tambahan-tambahan, kemudian juga ada tangki kantong gitu ya yang siap sedia untuk mengisi seandainya dibutuhkan. Bahkan tadi Mas Gibran sudah sampaikan ada motoris juga sekitar 300-an itu yang nanti akan membantu kalau misalnya ada orang kena macet, kemudian kehabisan bensin, itu bisa langsung call aja, langsung call di 135 ke call centernya Pertamina nanti bisa diantar BBM-nya begitu. Jadi mhm. insya Allah aman.